Shalom, salam damai sejahtera kepada Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program mengenal hukum perkawinan Gereja Katolik. Topik yang akan kita bahas melanjutkan topik sebelumnya. Kita akan mempelajari halangan nikah yang bersumber dari relasi kekerabatan dan adopsi. Akan kita bahas 3 jenis halangan nikah yang bersumber dari relasi kekerabatan dan adopsi ini. Yang pertama ialah hubungan semenda atau affinity. Nah, Kanon 1092 dari kitab Hukum Kanonik atau Hukum Gereja itu berbunyi hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Menggagalkan itu berarti membuat perkawinan yang terjadi tidak sah menurut hukum itu sendiri. Nah, mari kita lihat apakah itu hubungan semenda dan halangan seperti apa yang bersumber atau timbul dari hubungan semenda itu. Nah, hubungan semenda itu terjadi ketika dua keluarga dalam skema ini, keluarga Pasutri Pius dan Ana, dan Pasutri Dion dan Dina, itu menikahkan anak-anak mereka. Pasutri Pius Ana memiliki anak bernama Tini dengan 2 saudara yang lain, Anton dan Tono. Tini ini menikah dengan anaknya Dion dan Dina yang bernama Darno. Ketika Tini dan Darno tidak menikah, maka kedua keluarga ini adalah 2 keluarga yang asing, yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Nah, dengan menikahnya Tini dan Darno, maka keluarga Pius dan Ana itu menjadi kerabat dekat keluarga Dion dan Dina, termasuk anak-anak mereka. Nah, inilah hubungan kesemendaan yang terjadi muncul karena perkawinan. Nah, baik, kita akan melihat pendasaran hukum atau pendasaran norma atau ratio legis, bahasa hukumnya, yang mendasari gereja menetapkan norma halangan nikah itu. Seperti yang sudah saya katakan baru saja, hubungan semenda tercipta ketika 2 keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan anak-anak mereka. Yang tadi dalam skema sebelumnya Tini dan Darno. Nah, perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dari 2 keluarga berbeda membuat ikatan persaudaraan atau kekerabatan kedua keluarga itu menjadi erat. Bukan orang asing lagi, bukan keluarga asing, tapi bagian dari keluarga mereka. Nah, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan masuk ke dalam struktur keluarga pasangan. Dan di keluarga pasangannya disebut anak, tapi memang bukan anak kandung, melainkan anak menantu. Anak menantu bagi orang tua pasangannya. Lalu bagi kakak dan adik dari pasangannya, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan disebut kakak atau adik ipar. Nah, inilah hubungan kesemendaan. Dengan demikian, hubungan semenda muncul sebagai akibat dari sebuah faktor eksternal, yaitu perkawinan.
bukan muncul dari faktor internal, yaitu hubungan darah atas dasar keturunan atau kelahiran, melainkan dari faktor eksternal perkawinan. Nah, hubungan semenda ini membentuk di antara kedua keluarga pertalian moral dan yuridis. Lebih tepat lagi, pertalian moral dan yuridis antara mempelai laki-laki dengan semua yang memiliki hubungan darah dengan pasangannya, atau mempelai perempuan dengan semua yang berhubungan darah dengan mempelai pria. Nah, hubungan semenda tercipta atau muncul dari perkawinan yang sah. Sehingga kalau perkawinan itu tidak sah, maka tidak tercipta hubungan semenda. Di sini kita menerapkan penafsiran ketat terhadap norma halangan. Jangan sampai norma halangan ditafsirkan sangat luas sehingga lalu mencakup semua orang yang sebenarnya, atau mencakup banyak orang yang sebenarnya menurut norma hukum itu sendiri, menurut teks norma hukum itu sendiri tidak terkena halangan nikah. Maka bunyi norma halangan, setiap kata dari norma halangan itu harus ditafsirkan secara sempit, secara ketat. Nah, hubungan semenda tercipta atau muncul dari perkawinan yang sah. Sah ini bisa sakramental antara dua orang terbaptis atau non-sakramental. Satu orang terbaptis, satunya non-baptis. Dan perkawinan sah ini tidak harus sudah terjadi konsumasi atau relasi seksual khas suami istri setelah perkawinan sah. Tidak harus terjadi konsumasi. Meskipun belum terjadi relasi seksual suami istri, ikatan nikah sudah sah ya, di hadapan pastor dan dua orang saksi. Nah, ikatan nikah sah itu dengan sendirinya sudah menciptakan hubungan kesemendaan antara dua keluarga atau antara mempelai laki-laki atau mempelai perempuan dengan semua orang yang berhubungan darah dengan pasangannya. Nah, halangan nikah ini mirip dengan hubungan darah, tetapi tidak persis sama. Dimaksudkan untuk membela dan menghormati relasi kekeluargaan dan kekerabatan yang muncul dari hubungan kesemendaan itu. Nah, kita lihat sekarang aplikasi norma ini sejauh mana dan diaplikasikan pada perkawinan mana saja. Nah, yang pertama, norma halangan hubungan semenda adalah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Artinya, hanya berlaku untuk orang-orang Katolik saja. Bandingkan kanon 11 dari Kitab Hukum Kanonik. Nah, karena norma ini sifatnya semata-mata gerejawi, maka bisa didispensasi. Nah, siapa yang mendispensasi? Yaitu ordinaris wilayah atas alasan yang wajar dan masuk akal. Nah, hubungan semenda seperti yang dipahami oleh hukum gereja Katolik, hubungan semenda itu hanya berlaku antara istri dengan orang-orang yang berhubungan darah dengan suaminya. Dan sebaliknya, antara suami saja dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya. Nah, sekarang norma halangan nikah itu seperti yang tadi pada awal bunyi kanon 1092 yang terhalang untuk menikah karena hubungan kesemendaan yaitu antara menantu dan ibu atau ayah mertuanya setelah pasangannya meninggal. Nah, ini disebut garis lurus ke atas atau ke bawah
tingkat 1. Demikian juga antara kakek atau nenek dengan cucu menantu atau anak dari menantu. Nah, ini garis lurus ke atas atau ke bawah tingkat 2. Yang ketiga, antara bapak dan anak perempuan bawaan dari menantunya yang dibawa dari perkawinan sebelumnya. Atau antara ibu dan anak laki-laki bawaan menantunya dari perkawinan sebelumnya. Nah, perkawinan ini, semua perkawinan itu ABC itu terhalang atau dilarang. Mungkin istilah yang lebih tepat terhalang karena membuat perkawinan tidak sah. Nah, kalau perkawinan itu tidak dihalangi, maka akan tercipta relasi yang aneh di dalam keluarga atau di dalam relasi kekerabatan dua keluarga. Ayah sekaligus kakak, bisa jadi ibu sekaligus nenek bagi si anak. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia juga mengenal halangan yang sama, tapi memakai istilah dilarang. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, pasal 8C, di situ ditetapkan dilarang menikah yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Tidak terhalang untuk menikah antara seorang suami yang ditinggal mati istrinya dengan saudari kandung atau ipar dari almarhumah istrinya. Ini bukan halangan nikah. Karena halangan nikah hanya dibatasi pada garis lurus dalam semua tingkat. Sehingga garis menyamping itu tidak merupakan halangan atau tidak menjadi halangan. Jadi antara suami setelah ditinggal mati istrinya lalu menikah dengan saudari kandung, entah kakak atau adik almarhumah istrinya. Ini disebut garis menyamping tingkat kedua hubungan semenda. Perkawinan dengan saudara atau saudari ipar itu seringkali merupakan solusi terbaik untuk memelihara dan mendidik anak-anak berkat kedekatan dan familiaritas yang sudah terbangun sebelumnya. Nah, dengan keponakan dengan atau tante, sudah akrab, sudah seperti dianggap orang tua sendiri. Nah, di dalam kitab suci juga dikenal adanya perkawinan levirat dalam kitab Ulangan bab 25 ayat 5, dan itu diperbolehkan di dalam kitab suci. Nah, perkawinan levirat itu dipakai secara ilustratif oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dalam pertanyaan mereka untuk menjebak Yesus. Nah, silakan baca kisahnya di Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Halangan kedua yang kita bicarakan sekarang ini ialah halangan kelayaan publik atau public propriety. Kanon 1093 dari kitab hukum kanonik atau hukum gereja menetapkan halangan kelayaan publik atau istilah latinnya honestas publica timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat atau istilah kita di sini adalah kumpul kebo yang diketahui umum atau publik dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dan orang yang berhubungan darah dengan pihak perempuan dan sebaliknya. Nah, itulah bunyi norma halangannya. Nah, sekarang kita lihat halangan kelayan publik atau yang namanya relasi kelayan publik itu seperti apa. Kita memakai skema
atau diagram dari halangan sebelumnya, yaitu kesemendaan. Di sini Tini dan Darno melakukan perkawinan tidak sah. Ketidaksahannya itu objektif yuridis nyata, tapi bisa jadi tidak kelihatan oleh publik. Atau kumpul kebo, itu berarti secara yuridis, objektif yuridis tidak sah dalam perkawinan itu sendiri secara intrinsik. Tetapi kalau kumpul kebo, ketidaksahan itu juga nyata atau jelas di hadapan umum, di hadapan publik. Nah, meskipun relasi perkawinan itu tidak sah atau merupakan kumpul kebo, kehidupan bersama Tini dan Darno yang nampak seperti perkawinan pada umumnya itu sudah menciptakan relasi tertentu antara orang-orang yang berhubungan darah dengan pasangannya. Nah, inilah sumber dari mana muncul kelayaan publik yang menjadi halangan nikah. Nah, halangan kelayan publik itu tidak terdapat dalam Undang-Undang Sipil atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tapi itu tidak berarti bahwa secara sipil perkawinan itu bisa dilangsungkan. Karena pasal 8 butir F dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974, di situ ditetapkan dilarang menikah dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ini berarti hukum sipil melegalisasi norma-norma halangan yang dimiliki oleh masing-masing agama. Jika menurut peraturan agama ada relasi yang menciptakan halangan nikah, maka menurut hukum sipil itu juga berlaku, memiliki efek di lingkungan sipil, menjadi larangan nikah juga. Nah, mari kita lihat sekarang apa pendasaran norma halangan ini, mengapa gereja melarang, apakah ada dasarnya, ada maksud tujuannya, karena gereja tidak bisa melarang dengan semena-mena orang untuk melaksanakan hak nikahnya. Kalau menetapkan sebuah norma halangan, maka itu harus ada ratio legisnya atau pendasaran hukumnya. Bisa moral, bisa teologis, atau berdasarkan doktrin iman. Nah, kelayan publik itu merupakan ikatan yuridis yang analog dengan hubungan semenda. Sehingga menurut Gereja Katolik, hubungan kelayan publik itu disebut kuasi afinitas. Kuasi itu mirip, hampir sama. Afinitas itu hubungan semenda seperti yang sudah kita lihat, kita bahas sebelumnya. Halangan kelayan publik itu memiliki dasar dan tujuan yang sama, seperti halangan hubungan semenda. Relasi yang mirip atau sangat dekat dengan relasi dalam perkawinan yang sebenarnya, atau quasi marital relationship. Nah, karena itu disinilah gereja menetapkan norma halangan dan dasar hukumnya itu seperti itu. Ada relasi yang mirip dengan perkawinan yang sebenarnya. Nah, norma halangan kelayan publik dimaksudkan untuk menghindarkan skandal publik atau penyalahgunaan. Jangan sampai ketidaksahan perkawinan secara objektif yuridis
yang tidak diketahui pasangan suami istri itu sendiri atau tidak diketahui masyarakat banyak atau bahkan diketahui masyarakat banyak, jangan sampai ketidaksahan perkawinan itu dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan untuk melakukan perkawinan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pasangannya. Nah, norma halangan ini juga dimaksudkan untuk melindungi moralitas publik, kesejahteraan masyarakat, dan kesucian hidup keluarga, serta integritas adat istiadat. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup aplikasi norma halangan ini. Sekali lagi, kelayan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah secara objektif yuridis. Sekalipun tidak diketahui oleh suami istri itu sendiri atau tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Di mana suami istri dalam tanda kutip karena menikah secara tidak sah telah hidup bersama. Nah, kehidupan bersama, tinggal bersama sebagai suami istri yang notabene sebenarnya dalam ikatan nikah yang tidak sah itu terlihat keluar sehingga tampak seperti mereka ini sungguh-sungguh telah menikah. Relasi kelayan publik juga timbul dari perkawinan yang tidak sah dan ketidaksahannya itu sangat jelas bahkan diketahui publik. Nah, ini disebut relasi kumpul kebo yang sifatnya permanen. Bukan perselingkuhan yang tidak permanen, yang tidak berupa kumpul kebo. Nah, halangan nikah yang timbul dari kelayan publik seperti yang tadi ditetapkan dalam Kanon 1093 itu dibatasi, ya, halangannya dibatasi hanya pada garis lurus tingkat 1 antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pasangannya yang tidak sah itu. Garis lurus itu berarti ke bawah atau ke atas berdasarkan kelahiran atau keturunan. Nah, karena itu berdasarkan Kanon 1093 terhalang untuk menikah antara laki-laki dengan anak bawaan pasangan tidak sahnya dari perkawinan sebelumnya dan sebaliknya. Ini garis lurus ke bawah atau ke atas tingkat 1. Demikian juga terhalang untuk menikah antara laki-laki dan ibu kandung dari pasangan tidak sahnya setelah kematian pasangannya dan sebaliknya. Garis lurus ke atas tingkat 1. Nah, halangan kelayan publik merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Maka berlaku hanya bagi orang Katolik saja berdasarkan Kanon 11. Nah, karena merupakan norma yang sifatnya murni milik dan ciptaan gereja Katolik dan hanya berlaku untuk orang-orang Katolik saja, maka halangan ini, norma halangan itu bisa didispensasi. Didispensasi itu berarti daya wajib norma halangan itu dilonggarkan atas alasan yang wajar dan masuk akal. Halangan yang ketiga yang kita bahas sekarang ialah halangan yang timbul dari pertalian hukum atau legal relationship. Kanon 1094 dari Kitab Hukum Kanonik menetapkan tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan sah di antara mereka yang mempunyai hubungan legal. Bahasa Latinnya cognatio legalis,
yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Nah, sekarang kita lihat pendasaran hukum atau ratio legis dari norma halangan ini yang membatasi orang-orang Katolik untuk menikah. Kita lihat dulu skema yang ada, yang sudah kita pakai dalam penjelasan dua halangan nikah sebelumnya. Tapi kita abaikan saja garis keluarga dari pasangan Dion Dina. Kita fokuskan ke pasangan suami istri Pius dan Ana yang punya dua anak kandung, yaitu Anton dan Tono. Kemudian mereka mengadopsi anak bernama Tini, entah anak ini anak orang lain atau anak dari anggota keluarga mereka. Nah, adopsi dilakukan menurut undang-undang sipil setempat, sehingga adopsinya disebut legal. Nah, pendasaran normanya, mengapa adopsi itu menjadi sumber halangan nikah? Yang pertama, pengangkatan anak melalui adopsi itu biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak. Ini sebuah tindakan yang terpuji dari pasangan suami istri yang tidak punya anak untuk mengadopsi anak. Misalnya anak yang terlantar atau anak dari pasangan suami istri yang miskin dan sebagainya. Atau ingin menambah anak. Nah, adopsi dalam bahasa hukum itu didefinisikan sebagai legitimus actus naturam imitans quo liberos nobis querimus. Kalau diterjemahkan secara luas, sebuah tindakan legitim meniru yang natural dengan mana kita dapat memperoleh anak. Jadi sebuah tindakan legitim menurut hukum atau undang-undang yang berlaku sah. Dan tindakan mengangkat atau mengadopsi anak itu meniru yang natural. Tidak sama dengan yang natural lewat kelahiran, tetapi meniru yang natural, seolah-olah lahir dari pasangan itu sendiri. Melalui adopsi, anak yang diadopsi memiliki status yuridis, status hukum yang analog dan mirip dengan anak kandung. Bahasa Latin disebut habentur ut filii, seolah-olah sebagai anak kandung sendiri. Nah, orang tua memiliki pertalian natural dengan anak kandungnya, natural parentage. Sedangkan dengan anak yang diadopsinya, relasinya mirip dan analog dengan natural parentage, tetapi melalui tindakan legal dan penetapan hukum. Sehingga relasinya bersifat legal parentage. Nah, melalui adopsi, seluruh tugas dan kewajiban orang tua asli atau orang tua kandung anak yang diadopsi dialihkan dan dipercayakan kepada orang tua yang mengadopsi. Semuanya, mulai dari merawat, membesarkan, mengayomi, melindungi, mendidik dalam semua aspek pendidikan, seperti anak kandung sendiri. Habentur ut filii. Nah, paternity dan maternity yang sama dinikmati bersama-sama oleh anak kandung dan anak adopsi dalam keluarga itu.
anak kandung berdasarkan unsur biologis genetis, maka disebut genitorialitas biologis. Sedangkan anak adopsi menikmati paternity dan maternity orang tua yang sama berdasarkan unsur psikologis dan legal, maka disebut genitorialitas legal. Nah, motif etis dan sosial, nah disinilah ratio legisnya. Setiap norma yang menghalangi pelaksanaan hak-hak setiap orang secara bebas itu harus memiliki pendasaran yang logis dan dibenarkan menurut sudut pandang tertentu, terutama etis, sosial, moral, dan agama. Nah, motif etis dan sosialnya yang mendasari norma halangan itu mirip atau persis sama dengan relasi yang dimiliki anak kandung dengan orang tua kandungnya, yaitu untuk melindungi martabat dan moralitas keluarga dan melindungi relasi yang tepat antar anggota keluarga itu sendiri, antara orang tua pengadopsi dan anak adopsi, antara anak kandung dengan saudara yang diadopsi oleh orang tua mereka. Nah, sekarang norma itu diaplikasikan sejauh mana, seperti apa, dalam batas-batas apa persisnya, dan kapan norma itu tidak mengikat lagi atau tidak berlaku lagi. Nah, adopsi harus dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Sipil setempat yang berlaku. Tidak setiap negara memiliki undang-undang adopsi, tetapi jika negara setempat memiliki undang-undang adopsi, maka setiap tindakan adopsi di lingkungan atau di wilayah negara itu harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku tersebut. Nah, jadi karena harus dilakukan menurut norma hukum sipil, maka sekadar mengasuh atau membesarkan anak orang lain tanpa adopsi legal tidak menciptakan pertalian hukum, tidak menciptakan legal relationship, dan tidak menciptakan halangan nikah. Sekali lagi, norma halangan nikah, setiap kata dalam teks normatif itu harus ditafsirkan secara utuh, tetapi juga secara sempit dan ketat. Nah, pertanyaan yang bisa kita munculkan, jika sebuah negara menghapus undang-undang adopsi, apakah adopsi-adopsi yang terjadi sebelumnya juga terhenti? Nah, kita memakai prinsip hukum umum yang juga dianut oleh Gereja Katolik, undang-undang tidak berlaku surut. Maka adopsi yang terjadi sebelumnya di bawah undang-undang lama sebelum dihapus itu tetap berlaku. Karena pada prinsipnya, ya prinsip lain itu adopsi meniru yang natural, maka juga berlaku tetap. Memiliki analogi, paralelisme atau imitasi seperti natural parentage. Jika sebuah negara sama sekali tidak memiliki undang-undang adopsi, tidak pernah memiliki undang-undang adopsi, maka tindakan mengangkat anak orang lain itu tidak disebut anak adopsi. Karena di sini adopsi dalam pengertian norma kanon 1094 tadi itu harus terjadi dengan mengikuti memenuhi undang-undang adopsi dan adopsinya harus sah. Nah, jika terjadi adopsi menurut undang-undang sipil setempat, maka terhalang untuk menikah yang pertama antara suami atau istri pengadopsi
dengan anak yang diadopsinya dan sebaliknya setelah pasangan meninggal. Ini garis lurus ke bawah atau ke atas tingkat 1. Yang kedua, terhalang untuk menikah antara suami atau istri yang mengadopsi dengan anak yang lahir dari anak yang diadopsinya dan sebaliknya. Ini garis lurus ke bawah atau ke atas tingkat 2. Yang ketiga, terhalang untuk menikah antara anak adopsi dengan anak kandung. Ini garis menyamping tingkat kedua. Dan antara dua anak dari orang tua natural yang berbeda namun diadopsi oleh pasutri yang sama. Ini garis menyamping tingkat kedua. Nah, bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 8D, di situ juga ada larangan. Dilarang menikah dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Hanya di sini istilah susuan itu lebih ringan, lebih longgar daripada anak yang diadopsi menurut undang-undang sipil yang berlaku. Jadi berbeda dengan adopsi legal. Kalau anak susuan itu diikuti atau dibarengi dengan adopsi legal, maka disitulah sumber halangan nikah menurut kitab hukum kanonik. Nah, sebaliknya tidak terhalang untuk menikah antara anak kandung dengan anak yang diadopsi, antara anak kandung dengan anak yang diasuh tanpa adopsi legal. Nah, mungkin di sini letak perbedaan antara hukum gereja dengan hukum sipil tadi yang hanya menyebut anak susuan. Antara sepupu dengan anak adopsi, karena ini sudah merupakan garis menyamping tingkat kedua. Karena tadi yang menjadi halangan itu dibatasi hanya garis lurus ke atas ke bawah dan garis menyamping hanya sampai tingkat kedua. Kalau di atas tingkat kedua garis menyamping sudah bukan merupakan halangan nikah. Nah, norma halangan nikah ini adalah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, sehingga hanya berlaku bagi orang-orang Katolik saja dan bisa didispensasi oleh ordinaris wilayah atas alasan yang wajar dan masuk akal. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai 3 jenis halangan nikah yang bersumber dari relasi kekeluargaan atau kekerabatan dan yang bersumber dari adopsi anak. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati Anda sekalian.